Saat mendengar tentang Amerika, pasti sebagian besar dari kamu akan langsung terbayang kehidupan yang mewah dan serba maju. Hal ini pun diperkuat dengan sebuah data dari Moneter Internasional bahwa Amerika adalah ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB dengan nilai tukar pasarnya. Dari sini lalu hinggaplah sebuah pertanyaan di benak gua. Apakah semua rakyat Amerika hidup dengan bahagia? Dari pertanyaan tersebut lalu muncullah hasrat untuk mencari tahu tentang Amerika ini. Dan poin utamanya, gua akan membawa kalian ke sebuah daerah bernama Kensington Avenue di North Philadelphia. Dan di sini kamu akan menemukan wajah baru dari negara Paman Sam ini. Ketika kamu bangun pagi, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kebanyakan dari kamu akan menyeduh kopi atau teh hangat sambil menikmati suasana pagi kan? Namun berbeda hal jika kamu ada di Philadelphia. Di kota terbesar ke-6 di Amerika Serikat ini, mereka yang bangun pagi akan terlebih dahulu membersihkan tanaman mereka dari jarum suntik, membersihkan selang urin di tengah depan rumah mereka, mengusir orang-orang asing yang ada di halaman, serta memanggil polisi untuk melaporkan orang-orang yang mati di trotoar. Di sini kamu akan melihat banyak sekali tunawisma atau gelandangan. Selain itu, daerah Kensington Avenue ini juga dikenal sebagai tempat bersarangnya gembong narkoba dan berbagai tindakan kriminal. Dan jika kamu yang menonton video ini sering memakai narkoba, bisa gue katakan mending kamu jangan malu-maluin Indonesia dan pindah ke sana aja. Karena Kensington ini adalah tempat yang tepat untuk kamu. Di sana, kamu bisa menemukan narkoba lebih mudah dibandingkan mencari alkohol. Bahkan menurut data dari Drugs Enforcement Administration, harga heroin di tempat ini sangatlah murah. Saking murahnya, sampai-sampai berbagai orang di berbagai daerah, bahkan di sebuah negara, beradu perang harga di tempat ini. Surga banget bagi kalian yang mencintai narkoba, bukan? Namun tunggu dulu. Sebelum kalian membayangkan surga dari perspektif yang berbeda, mari kita lihat lebih dekat Philadelphia dan orang-orangnya. Philadelphia merupakan salah satu kota paling maju di wilayah utara Amerika. Kota yang luasnya mencapai 1.182 km persegi itu menjadi kota dengan populasi terbanyak dengan urutan ke-6 terbesar di Amerika. Philadelphia didirikan oleh William Markham pada tahun 1681. Philadelphia sudah sejak lama dikenal sebagai kota paling toleran di Amerika. Para pemerintahan di sana dengan terbuka menerima imigran Katolik, Roma, dan Yahudi ketika tidak ada wilayah koloni Inggris di Amerika yang mau melakukan hal tersebut. Tempat itu juga sempat ditunjuk sebagai ibu kota Amerika Serikat pada tahun 1790. Dan kerennya, Philadelphia juga menjadi salah satu tempat yang mendukung masyarakat kulit hitam untuk menentang perbudakan. Bahkan menurut beberapa kisah, masyarakat Philadelphia banyak menyembunyikan budak yang melarikan diri semasa zaman perbudakan masih lazim dilakukan. We don't know very much about the lives of the enslaved African Americans that were here. But one of the major sources that we have are the ads in the papers for runaway slaves. Dari sejarah Philadelphia yang cukup gemilang, bagaimana ceritanya hingga Philadelphia ini menjadi seperti sekarang. Banyak gelandangan, tunawisma, dan banyak tindakan kriminal serta perdagangan narkoba yang terjadi di sana. Oke, jadi kita masuk dalam permasalahannya. Menurut seorang antropolog bernama Philip, dan juga mantan profesor yang tinggal di Kensington serta sedang menulis buku tentang perdagangan narkoba di sana, mengatakan penduduk lingkungan menemukan diri mereka hidup dalam semacam karantina di Kensington, dengan tekanan yang tidak ada harapan. Itulah mengapa kalian bisa melihat mereka yang ada di Philadelphia ini menjadi seperti zombie yang hidup di jalanan. Dalam ironi tak berujung ini, pabrik-pabrik kosong menciptakan tempat ideal yang lengkap untuk menjadi pasar obat terbuka.
Bangunan-bangunan menjadi tempat yang tidak bisa dipolisikan di mana obat-obatan dapat disimpan, dijual, dan disalahgunakan. Pada tahun sekitar 1950-an dan 1960-an, orang Afrika Amerika bermigrasi dari selatan ke daerah itu. Lalu tak lama kemudian kerusuhan ras terjadi. Orang kulit putih melarikan diri dari Kensington, dan populasi minoritas tanpa pekerjaan mulai berlipat ganda di daerah tersebut. Pada tahun 1980-an, orang-orang Kolombia dibantu oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisir kulit putih dan Afrika Amerika mulai memasok kokain ke Philadelphia. Karena Kensington adalah tempat terpencil dengan populasi penutur bahasa Spanyol yang terus bertambah, itu adalah tempat yang pas untuk menjual obat bius yang ternyata lebih murni dan 200% lebih murah. Pada awal tahun 1990-an, orang-orang Kolombia bersama dengan orang-orang Meksiko mulai membawa heroin untuk mengubah permainan dengan kemurnian yang sangat tinggi daripada yang bisa dihirup orang. Pada akhir tahun 1990-an, opioid yang merupakan resep yang sangat kuat mulai mengalir di masyarakat. Jadi opioid ini adalah golongan obat yang bisa ilegal dan bisa juga tidak ilegal. Artinya ada beberapa obat yang sah menurut pemerintah seperti kodein, metadon, oksikodon, dan hidrokodon. Nah, opioid yang ilegal atau tidak sah contohnya seperti heroin. Heroin adalah jenis obat opioid yang ilegal dan sangat membuat kecanduan. Obat ini terbuat dari morfin, yaitu zat alami yang diambil dari biji polong dari berbagai tanaman opium yang tumbuh di Asia Tenggara dan Meksiko, serta Kolombia. Saat heroin ini memasuki otak dan berikatan dengan reseptor opioid pada sel-sel di berbagai area, biasanya kamu tidak akan merasakan rasa sakit meski sedang dalam proses pembedahan. Di sisi lain, heroin juga bisa memberikan kesenangan dan dapat mempengaruhi detak jantung. Hal ini juga mempengaruhi proses tidur, serta mempengaruhi pernapasan kamu. However, the notion that they aren't harming anyone else except themselves is an excuse that many drug users use to justify their addiction. Perusahaan farmasi melobi dokter untuk menggunakan produk tersebut, yang mengarah ke jumlah permintaan besar-besaran opioid untuk rasa sakit. Orang-orang yang baru kecanduan tidak bisa mendapatkan pereda nyeri lagi dari dokter mereka. Lalu mereka mulai melakukan perjalanan untuk membeli heroin yang lebih murah dan lebih banyak tersedia. Kemudian anak-anak dari mereka yang berangkat ke sana, ya karena mereka ini masih anak-anak ya, dan diajak lagi ke tempat seperti itu. Pasti rasa ingin tahunya ini lebih tinggi dari kebanyakan orang dewasa. Akhirnya mereka terpikat mencari tahu dengan mencuri pil pereda nyeri dari ibunya atau bahkan dari ayahnya. Dan pada akhirnya mereka juga menemukan jalan mereka sendiri ke lingkungan sekitar Philadelphia dan menjadi pecandu di sana. You ever try to get yourself together since the last time we talked? Not really, but I have a plan to go to rehab soon. Please. Setelah itu, jenis fentanyl yang merupakan opioid sintetik kuat masuk dari Cina melalui dealer Meksiko. Dan pada akhirnya hal ini mendatangkan malapetaka di mana-mana. Obat itu telah menyebabkan tingkat overdosis yang belum pernah kita lihat di dalam sejarah. Lebih banyak orang Amerika meninggal pada tahun 2016 karena opioid sebanyak 64.000 orang. Hal ini lebih banyak dibandingkan dengan perang Vietnam yang memakan korban sekitar 55.000 orang. Bayangkan, obat-obatan saja bisa mengalahkan senjata dalam pemusnahan manusia. Di Philadelphia, ada sekitar 1.200 kematian overdosis pada tahun 2017. Sebagian besar disebabkan oleh opioid. Ini lebih besar 4 kali lipat dibandingkan tingkat pembunuhan yang ada di sana. Dan tingkat kematian tertinggi di kota manapun di Amerika Serikat. Bagi penduduk, perdagangan narkotika ini sangat menguntungkan karena menawarkan pekerjaan di tempat yang nyaris tanpa pekerjaan itu. Kensington telah menjadi semacam segitiga bermuda bagi para pengguna obat-obatannya. Mereka tertarik ke daerah itu untuk mendapatkan dosis yang lebih tinggi. Lalu entah bagaimana mereka lupa untuk pulang. Dan pada akhirnya mereka tinggal di daerah itu lalu menjadi tunawisma. How long have you been active with the drug use? Like 15 years.
15 years. Yeah, I feel like Upaya pemerintah untuk melakukan pembersihan besar-besaran dari kamp narkoba juga pernah dilakukan. Namun hal ini bukannya membuat mereka jera dan hilang dari tempat tersebut. Hal itu hanya berakibat memindahkan pecandu ke jalan-jalan di lingkungan lainnya. Pada tahun 2021, pemerintah Joe Biden meluncurkan strategi terkoordinasi baru yang diharapkan akan memperlambat peningkatan kematian akibat overdosis obat-obatan. Namun banyak ide inti masih dipandang kontroversial di banyak bagian Amerika Serikat, termasuk upaya untuk menyediakan jarum suntik bersih bagi pengguna narkoba aktif. Pada akhirnya di tahun 2022 ini, menurut laporan yang kami dapat, lebih dari 36.000 orang menerima hampir 9 juta jarum suntik baru dari organisasi nirlaba. Dari 9 juta jarum suntik baru yang disediakan untuk para pengguna, mereka mengembalikan sekitar 10 juta jarum suntik yang telah mereka gunakan. Artinya, ada lebih dari 1 juta pengguna jarum suntik sudah sadar akan bahayanya jarum bekas yang telah mereka gunakan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah 30 tahun pemerintah menerima lebih banyak jarum suntik bekas dari jarum baru yang mereka sediakan. Jarum suntik yang dikumpulkan berasal dari gabungan orang yang mengembalikan jarum suntik bekas dan bersih-bersih masyarakat dengan organisasi serta relawan. Program pertukaran jarum suntik ini bekerja untuk menyediakan jarum bersih bagi pengguna aktif untuk menurunkan resiko penyakit melalui jarum yang terkontaminasi. Para pemerintah juga mempunyai program untuk memberikan sebuah obat bernama naloxone. Jadi overdosis opioid ini terjadi ketika seseorang mengonsumsi lebih banyak opioid daripada yang dapat ditangani oleh tubuh mereka, dan pernapasan mereka melambat hingga akhirnya berhenti. Naloxone adalah obat resep yang mengembalikan keadaan seseorang ketika mengalami overdosis opioid. Naloxone ini untuk sementara waktu bisa berguna agar memblokir efek opioid dan membantu seseorang untuk mulai bernapas lagi. Jadi karena itulah, jika kalian melihat sebuah informasi mengenai Philadelphia di sosial media seperti YouTube ini, kalian akan melihat dan menemukan konten yang memperlihatkan para pecandu di daerah tersebut. Hal ini wajar terlihat, karena hal itu juga menjadi program manusiawi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi krisis obat-obatan terhadap warganya. Ya, cara penanggulangannya ini pasti juga berbeda di tiap negara. Contohnya di Indonesia ya, yang setiap orang pemakai narkoba akan direhabilitas atau mungkin akan dipenjara. Jika kalian berpikir mereka yang ada di sana hanya dibiarkan begitu saja, kalian akan sangat salah. Karena sekarang Philadelphia merupakan tempat rehabilitas terbesar yang ada di negara Amerika. Jadi bagaimana menurut kalian tentang cara pemerintah Amerika ini menghadapi krisis obat-obatan yang dialami warganya? Gini deh, seandainya jika kalian menjadi orang yang berpengaruh di Philadelphia atau Amerika, apa yang akan kalian lakukan terhadap warga kalian yang ada di sana? Komen di kolom komentar di bawah. Oh iya nih, jadi gimana para pecinta narkoba yang ada di Indonesia? Masih mau menjadi seperti mereka? Semoga kalian diberikan kesehatan dan sadar akan apa yang kalian lakukan. Enjoy dan sampai bertemu pada konten berikutnya.